Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Nindi akan membahas mengenai transformasi geometri refleksi. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang translasi, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang lain dari transformasi geometri, yaitu refleksi. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dan sifat dari refleksi. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa segitiga ABC dipetakan menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen oleh suatu transformasi tertentu. Dalam transformasi ini, A, B, C pada segitiga ABC dipindahkan ke bayangannya di A aksen, B aksen, dan C aksen dengan arah tegak lurus garis PQR, ya, dan garis PQR ini disebut sebagai cermin. Setelah ditransformasikan dengan garis PQR, terlihat bahwa panjang AP dari titik A ke cermin dengan PA aksen itu sama panjang, begitu juga dengan BQ dengan QB aksen, lalu CR dengan RC aksen. Ya, transformasi ini menyebabkan kedudukan bayangan segitiga ABC ini berubah arah. Nah, ternyata jika cerminnya seperti ini merupakan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana refleksi terhadap sumbu Y? Apakah masih ada jenis refleksi yang lain? Nanti akan kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Jadi, pengertian dan sifat refleksi sendiri adalah garis, ini sifat yang pertama ya, garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu tegak lurus dengan cermin. Lalu yang kedua, jarak objek ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang ketiga, kedudukan objek berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran, sudut, serta luas objek. Jadi kedudukannya berubah tapi panjang sisi tidak berubah, ukuran sudut juga tidak berubah, begitu juga dengan luasnya. Lalu bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Jadi refleksi ini tidak merubah bentuk bayangannya ya, sama dengan bentuk objeknya. Jadi seperti kalau kita bercermin ya, kalau di pagi hari setelah mandi ya kan, mau sisiran atau melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, itu biasanya kan kita bercermin ya. Jadi mulai dari sekarang kalau ada yang masih bilang sebentar dong lagi kacaan. Nah, itu salah ya. Bukan kaca, tapi cermin. Oke? Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu bentuk refleksi. Nah, kalau misalnya tadi Bu Nindi bilang itu terhadap sumbu Y. Nah, seperti apa refleksi terhadap sumbu Y itu? Apakah masih ada yang lain? Nah, ternyata ada 7 bentuk refleksi yang akan kita pelajari. Refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap titik asal 0,0 atau titik pusat 0,0, refleksi terhadap garis X sama dengan A, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Bentuk refleksi yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Jadi sumbu X itu sebagai cermin. Jadi kalau kita letakkan sebuah titik, titiknya berkoordinat X, Y ya, karena berada di bagian yang positif ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, nanti ketika dicerminkan dengan sumbu X, itu bayangannya menjadi X, min Y. Jadi koordinat Y-nya berubah menjadi negatif ya. Karena ini cerminnya,
Ini adalah bendanya, berarti bayangannya berada di belakang cermin ya. Nah, ini adalah A aksennya, yaitu X, min Y. Jadi jika refleksinya terhadap sumbu X aksennya sama dengan X, Y aksennya sama dengan min Y. Ini adalah bentuk pemetaannya. Cara membacanya adalah A di titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, min Y. Ini adalah persamaan matriksnya ya. Jadi nanti kita akan gunakan persamaan matriks dalam menyelesaikan soal. Oke, selanjutnya ini terhadap sumbu X. Yang kedua adalah terhadap sumbu Y. Nah, ini seperti contoh soal segitiga yang ada di awal tadi ya. Kalau misalnya terhadap sumbu X, di sini ada titik A, X, Y, maka bagaimana bayangannya? Ya, berarti ini cerminnya, berarti bayangannya ada di sini. Bayangannya itu koordinat yang baru menjadi min X, Y. Jadi, kalau direfleksi terhadap sumbu X, itu yang menjadi negatif adalah Y-nya. Jika direfleksi terhadap sumbu Y, yang menjadi negatif adalah X-nya. Ya, ini sama, ini persamaan aljabarnya, ini bentuk pemetaannya, dan ini persamaan matriksnya. Silakan kalian pause sendiri jika mau menuliskannya kembali di buku catatan masing-masing. Dan yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X ini dipetakannya, misalnya Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, maka dapatlah garis seperti ini ya nih. Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, dan seterusnya. Ya, ini adalah garis Y sama dengan X. Jika kita punya titik A, X, Y, maka bayangannya itu menjadi Y, X. Jadi tukar koordinatnya. Yang X menjadi Y, yang Y menjadi X ya. Ini silakan kalian lihat, ini persamaan aljabarnya dan ini persamaan matriksnya. Oke, selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini mirip dengan Y sama dengan X memetakan titiknya. Jadi kalau misalnya Y-nya 1, X-nya adalah min 1. Kalau Y-nya 2, X-nya min 2, dan seterusnya. Nah, jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, di sini misalnya Bu Nindi punya titik X, Y, lalu bagaimana dengan bayangannya? Nah, bayangannya menjadi di sini ya. Ini adalah cerminnya. Dan koordinat bayangannya adalah min Y, min X. Ya, min Y, min X. Ya, refleksi terhadap titik asal 0,0. Jika 0,0 sebagai cermin, maka ini ada titik A, X, Y. Ketika dicerminkan dengan titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan A. Mana garis X sama dengan A-nya? Ini garisnya. Ya, X sama dengan A, misalnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 4 dan seterusnya. Ini kartesius ya. Ini adalah garis X sama dengan A-nya, ini yang sebagai cermin. Di sini Bu Nini punya titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Nah, bagaimana bayangannya? Ya, ternyata koordinat Y tetap nanti koordinatnya sebagai Y. Yang berbeda adalah koordinat X aksennya yang menjadi 2A min X. Nah, dari mana datangnya 2A min X ini? Jadi kalau misalnya di sini udah Ibu gambarkan, ini adalah titik X. Ya. Sampai di sini, dari sini ke sini ini adalah titik A. Ini X-nya dari sini ke sini X. Nah, berarti jarak yang ini adalah A dikurang X, ya. Nah, ternyata jarak ini adalah sama jarak cermin ke bayangannya. Untuk mencari X aksen, ya kita tambahkan semua ini. X
ditambah A min X ditambah A min X. Dan didapatkanlah X ditambah 2A min 2X. Atau kalau ini kita kurangkan X dengan min 2X, maka menjadi 2A min X. Maka koordinat bayangan untuk X aksen adalah 2A min X dan Y aksennya adalah Y. Dan persamaan matriksnya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada tambahan plus 2A 0. Oke. Yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ini adalah garis Y sama dengan B. Ya, kurang lebih mirip dengan X sama dengan A. Dari sini ke sini adalah jarak Y, dan dari sini ke sini adalah B, ya. Maka yang ini adalah B min Y. Oke, dengan cara yang sama kita dapatkan koordinat Y aksen atau bayangan dari titik Y adalah 2B min Y. Ya, maka X aksennya adalah X, Y aksennya adalah 2B min Y. Ini adalah persamaan matriksnya. Oke, supaya kalian lebih paham bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam soal, kita akan bahas beberapa contoh soal untuk transformasi geometri refleksi. Oke, contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A min 2,4, B 5,4, C 7,2, titik A, B, dan C direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan segitiga ABC. Pertama, kita gambar terlebih dahulu segitiga ABC-nya dengan koordinat yang sudah diketahui dari soal. Nah, ini adalah segitiga ABC-nya. Lalu kita tentukan koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Mencari koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini refleksinya terhadap sumbu X. Ya, kalau terhadap sumbu X tadi, jika terhadap sumbu X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Ya, tadi rumus ini sudah Ibu tuliskan di bagian awal video tadi, ya. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini, berarti A-nya A aksen adalah min 2, min 4, ya, tadinya 4 jadi min 4. Untuk B jadi 5, min 4, dan C itu menjadi 7, min 2. Nah, kita akan gambarkan pada bidang kartesius. Oke, setelah digambarkan pada bidang kartesius, dan ternyata ini adalah bayangan dari segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Tentukan hasil refleksi setiap titik berikut. A. Refleksi titik A 3, min 4 terhadap sumbu Y. B. Refleksi titik B 5, min 3 terhadap garis Y sama dengan min X. C. Refleksi titik C min 2, min 1 terhadap garis X sama dengan 3. Untuk D dan E ini merupakan komposisi dari transformasi refleksi. Jadi direfleksikan yang pertama, kemudian direfleksikan kembali menjadi refleksi yang kedua. Ya, ada refleksi titik D min 1,3 terhadap garis Y sama dengan min 1, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X. Untuk E, refleksi titik E 4,2 terhadap titik asal 0,0, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk contoh soal yang kedua, ada poin A sampai poin E. Menjawab soal ini, kita akan gunakan matriks. Ya, jadi saat menjawab kita akan menggunakan ilmu yang sudah pernah kita pelajari di matriks, yaitu berupa perkalian matriks. Oke, yang A,
titik A 3, min 4 terhadap sumbu Y. Oke, X aksen Y aksen sama dengan, nah ini matriksnya sesuaikan dengan persamaan matriks yang tadi sudah Bu Nindi jelaskan. Untuk sumbu Y itu min 1, 0, 0, 1. X aksen, sorry ini X dan Y. Oke, kita tuliskan di sini min 1, 0, 0, 1. Oke, X-nya adalah 3, Y-nya min 4. Ya, ini kita kalikan, min 1 kali 3 berarti min 3, 0 kali min 4 berarti 0 ya, berarti ini min 3. 0 kali 3, 0, 1 kali min 4, min 4. Maka refleksi titik A 3, min 4 adalah terhadap sumbu Y min 3, min 4. Ya, ini yang A. Lanjut ke yang B. Refleksi titik B 5, min 3 terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, X aksen, Y aksen sama dengan, untuk Y sama dengan min X, ini matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Ya, X, Y. Oke, 0, min 1, min 1, 0. Ini 5, ini min 3. Berarti 0 kali 5, 0. Min 1 kali min 3, 3. Min 1 kali 5, min 5. 0 kali min 3, 0 ya. Berarti 3 dan 3, min 5. Ya. Oke, selanjutnya adalah C. Refleksi titik C min 2, min 1 terhadap garis X sama dengan 3. Oke, C ya. X aksen, Y aksen sama dengan, nah untuk garis X sama dengan 3, ini matriksnya agak berbeda sedikit dari 5 matriks yang sebelumnya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, min 1, 0, 0, 1, XY ditambah dengan 2A 0. Oke. Kita tulis lagi ya, min 1, 0, 0, 1. Titiknya adalah min 2, min 1. Ditambah 2 kali A-nya tadi 3 ya, ini 0. Oke, kita kalikan dulu, min 1 kali min 2 berarti 2 ya, 0 kali min 2, 0, 1 kali min 1, min 1, ditambah 6 kali 0. Nah makanya mengapa di perkalian matriks kemarin Ibu tekankan bahwa penting sekali memahami perkalian matriks ya, kemarin ordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan juga ada syaratnya jika mau dikalikan ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, silakan cek kembali video tentang perkalian matriks. Oke, ini kita jumlah. Berarti ini 8 min 1 ya. Berarti untuk koordinat bayangan dari titik C min 2, min 1 terhadap garis X sama dengan 3 adalah 8, min 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang D dan E. Pertanyaan yang D dan E ini merupakan komposisi refleksi. Jadi refleksinya tidak hanya 1 kali, tapi lebih dari 1 kali. Yang D, refleksi titik D min 1,3 terhadap garis Y sama dengan min 1, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X. Ini berarti refleksinya 2 kali. Ya, kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan min 1, kemudian nanti baru dilanjutkan terhadap sumbu X. Oke, X aksen, Y aksen
sama dengan matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Ini XY ditambah 0, 2B. Oke, sama dengan 1, 0, 0, min 1. X-nya min 1, Y-nya 3. 0, ini 2 kali min 1. Ini sama dengan 1 kali min 1, min 1. Min 1 kali 3 adalah min 3. Ditambah 0, min 2. Jadi hasilnya adalah min 1, min 5. Ini refleksi yang pertama ya. Ini adalah refleksi yang pertama. Kita lanjutkan ke refleksi yang kedua, berarti menjadi double aksen. Ya, matriksnya untuk terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Ini X aksen, Y aksen. Oke, sama dengan 1, 0, 0, min 1, min 1, min 5. Ini sama dengan 1 kali min 1, min 1, min 1 kali min 5 adalah 5. Refleksi titik C adalah min 1,5. Ya, kalau ini tadi adalah C aksen, yang ini C double aksen. Oke, kita lanjut. Sorry, bukan C tadi ya, titik D. Oke, D. Nah, sekarang kita untuk yang E, ini terhadap titik asal 0,0. Di sini udah Ibu tuliskan matriksnya terhadap titiknya 4,2. Oke, ini sebelumnya XY dulu ya, biar sama kayak contoh soal yang tadi. Ini 4 dan 2, min 1 kali 4 adalah min 4, min 1 kali 2 adalah min 2. Ini aksen, berarti kita mau cari refleksi yang kedua, X aksen, Y aksen sama dengan, untuk garis Y sama dengan X, matriksnya 0, 1, 1, 0. Ini X aksen, Y aksen. Sama dengan 0, 1, 1, 0. Min 4, min 2. Ya, berarti ini 0 kali min 4, 0. 1 kali min 2, min 2. 1 kali min 4, min 4. Ini adalah E double aksen atau refleksi yang kedua. Tadi awalnya adalah terhadap titik 0,0, min 4, min 2. Setelah direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X menjadi min 2, min 4. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Soal yang ketiga adalah lingkaran L, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 4Y plus 4 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangan lingkaran L. Nah, kalau tadi contohnya adalah titik, untuk contoh soal yang ketiga, nanti ada contoh soal yang keempat, itu berupa garis. Ini kita tuliskan dulu ya. X aksen, Y aksen sama dengan matriks untuk Y sama dengan min X itu adalah 0, min 1, min 1, 0. Kita tuliskan dulu X, Y, karena ini bukan titik, jadi X, Y-nya juga belum ada ya. Jadi tidak ada titiknya, maka kita tuliskan seperti ini. Lalu kita kalikan saja. 0 kali X 0, min 1 kali Y berarti ini min Y. Min 1 kali X berarti ini min X. Artinya X aksen akan sama dengan min Y dan Y aksen akan sama dengan min X. Oke, lalu karena kita membutuhkan X aksen itu nanti adalah sama dengan apa ya, kan kita butuh X aksen dan Y aksen yang mau kita substitusikan ke persamaan ini seperti di contoh soal translasi yang lalu. Maka bisa kita tuliskan untuk Y itu berarti sama dengan min X aksen. Ya enggak, karena di sini kan Y ya. Jadi kita buat positif Y sama dengan min X aksen. Kalau untuk X itu sama dengan min Y aksen. Nah, setelah ini kita substitusi.
substitusi ke persamaan ini. Oke, X kuadrat berarti X-nya jadi min Y aksen ya. Min Y aksen kuadrat tambah min X aksen kuadrat min 4 kali min Y aksen min 4 kali min X aksen plus 4 sama dengan 0. Oke, min Y aksen dikuadratkan berarti Y aksen kuadrat tambah X aksen kuadrat min kali min berarti plus ya, 4Y aksen plus 4X aksen plus 4 sama dengan 0. Nah, ini aksennya boleh kita hilangkan, maka menjadi, atau X-nya boleh ditaruh di depan supaya mirip ya sama persamaan di soal. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4X. Ini X, ini Y biar mirip ya. Dengan soal 4X 4Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bayangan untuk lingkaran L. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Garis 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Nah, ini juga komposisi dari refleksi ya, 2 kali direfleksikannya. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Oke, yang pertama kita refleksikan dulu terhadap sumbu X. Ya, caranya mirip sama contoh soal yang ketiga tadi. X aksen Y aksen sama dengan tuliskan matriks ya terhadap sumbu X itu 1 0 0 min 1. Ini sama dengan XY. Oke, berarti ini sama dengan 1 kali X adalah X, min 1 kali Y dah min Y. Nah, ini kita selanjutnya kita sudah dapatkan X aksen Y aksennya yaitu X, min Y. Nah, langkah selanjutnya kita tidak langsung substitusikan. Ya, kalau di contoh soal yang ketiga tadi kan kita langsung substitusi. Nah, ini kita cari terlebih dahulu X double aksen, Y double aksen. Dengan menggunakan matriks X sama dengan A. Ini min 1, 0, 0, 1. Ini X aksen, Y aksen. Plus 2A, 0. Ya, oke. Min 1, 0, 0, 1. Kita ganti dengan ini. X min Y. Plus 2A, 0. Oke. Ini kita kalikan. Berarti min 1 kali X min X, 1 kali min Y min Y. Ditambah 2A, A-nya adalah 1 ya. Langsung ganti aja di sini. 2 kali 1, berarti ini 2, ini 0. Ini sama dengan min X ditambah 2, ini min Y. X double aksennya adalah, tulis ya, min X plus 2 dan Y double aksennya sama dengan min Y. Nah, ini tidak bisa kita langsung substitusikan ya, kita rubah dulu. Yang ini menjadi X sama dengan, berarti pindah ruas ke sini ya, menjadi minus min X double aksen plus 2. Ini Y sama dengan min Y double aksen. Nah, ini yang akan kita substitusi ke soal. Oke. Tadi 2X tambah 3Y plus 6 sama dengan 0. Jadi 2 kali min X double aksen plus 2 ditambah 3 kali min Y double aksen plus 6 sama dengan 0. 2 kali min X aksen berarti min 2X aksen plus 4. Oke, plus kali min berarti langsung aja ini min 3Y double aksen plus 6 sama dengan 0. Ini boleh dijumlah ya, min 2X double aksen
min 3Y double aksen plus 10 sama dengan 0. Atau supaya X dan Y-nya ini positif, kita boleh ganti. Siapa tahu nanti ini pilihan jawabannya nggak ada di soal nih. Kalau pilihan ganda misalnya, berarti semuanya kalikan dengan min 1. Ya, jadi 2X. Ini boleh double aksennya dicoret ya. Plus 3Y min 10 sama dengan 0. Ini adalah persamaan hasil refleksi garis 2X plus 3Y plus 6 melalui dua refleksi. Yang pertama terhadap sumbu X dan yang kedua adalah terhadap garis X sama dengan 1. Oke. Nah, contoh soalnya ini sampai contoh soal yang keempat. Lalu untuk latihan soal kalian. Oke, di sini Bu Nindi punya 2 latihan soal. Soal yang pertama ini menggambar ya persegi panjang ABCD. Tentukan refleksinya terhadap sumbu Y. Kemudian yang kedua ini ada refleksi titik. Ya, titik A, titik B, lalu yang C adalah refleksi garis. Jadi mirip dengan contoh soal yang keempat tadi barusan yang kita bahas. Oke. Sekian penjelasan Ibu mengenai refleksi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung pada Bu Nindi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.